Oke, halo guys, selamat pagi ya. Welcome back di channel Lala Move Innova ya, tepat di tanggal 28 Maret ya, jam 9.42. Kita terima orderan teman-teman dari Jati Uwung ya ke Kosambi. 122.000, bersihnya 96.000. Nah, ini ada yang kocak nih guys ya. Ada yang kocak dari orderan ini. Jadi gini teman-teman ya, setiap kali ada logo tol di situ, nah terus kita lihat di Google Map bahwa tarifnya melebihi dari 20.000 ya, itu biasanya kita infokan bahwa Pak, ini ada ekses atau ada kekurangan ya, apakah bisa dibantu, kan begitu. Kita tanya baik-baik, betul kan? Nah, pada saat kita tanya baik-baik, ada dua reaksi teman-teman. Biasanya ada yang gampang Pak, santai aja ya, pokoknya fotoin bonnya, nanti saya bayar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah dia berdebat. Pokoknya saya tuh bayar bukan 20.000, saya tuh bayar 25. Iya Pak, Bapak bayar 25. Cuman yang bisa dipakai oleh driver tuh cuman 20.000. Sisanya itu dipotong sama Lala Move sebagai komisi. Saya nggak mau tahu gitu kata dia. Saya nggak mau tahu, pokoknya ya saya sudah bayar 25.000. Nah, ada yang begitu guys. Nah, jadi kalau dalam situasi seperti itu teman-teman, makanya ya kalau gue secara pribadi ya, itu gue males ngeributin uang-uang kecil ya, uang tol itu males banget ya. Jadi biasanya ya kita akan bilang gini, udahlah dia taunya dia bayar 25.000 ya, taunya dia bayar 25.000. Nah, masalah nanti kita ada ekses atau gimana, bonnya melebihi target ya, ya udah yang 5.000-nya kita ikhlasin aja buat Lala Move gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau nggak begitu, debat ya, diskusi sama si customer ngerasa pokoknya saya udah keluar uang gitu. Tol Tangerang ini kan cuman murah, cuman 8.500. Kalau sampai ke Kosambi paling cuman 35.000, saya cuma nombok sekitar 10.000 gitu. Kenapa kamu bilang 15.000 lah? Ya. Jadi teman-teman, kalau kita menghadapi kayak gitu, aduh udah lah ya, mendingan iyain aja, kita nggak usah pusing-pusingin teman-teman. Nah, sekarang kita udah mau masuk di, nah ini kita resinya kita masih ambil guys, karena kalau resinya nggak diambil, aduh ribet teman-teman ya. Oke lah ya, kita udah masuk tol, fokus. Oke, lanjut kita ke Kosambi guys. Nah, kita udah ada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta nih guys. Oke. Kita hanya tinggal memutar terus nanti masuk ke daerah pergudangan Kosambi. Nah, situasi di pagi hari ini teman-teman, ini cukup rame ya. Meskipun tidak seramai biasanya, mungkin orang-orang ya sudah pada mudik guys. Nah, ini jadi kita mau puterin jalan ini nih teman-teman, ke arah perimeter utara. Nah, dari situ nanti di tengah-tengah kita masuk ke arah Kosambi ya, pergudangan Kosambi. Estimasi 11 menit lagi nyampe sih. Nah, bersihnya dari transaksi ini berapa teman-teman? 95.000 aja. Dari 112.000 yang customer bayar, 95.000 masuk ke kita. Dan yang bikin pahitnya itu apa? Uang tol itu dipotong juga untuk komisi Lala Move ya. Jadi kita bisa ngelihat betapa serakahnya Lala Move. Dia sudah potong dari argo utama, dia potong juga dari uang tol. Makanya seringkali driver itu ya pasti nomboknya berapa? 5.000. Bayangkan kalau orang itu keluar masuk tol, driver itu nomboknya berapa? Andai kata 2 tol dah ya, setiap orderan masuk tol. Itu setiap orderan itu teman-teman ya,
si driver itu pasti nombok Rp5.000. Nah, dasar hitungannya dari mana? Begini dasar hitungannya. Di aplikasi Lalamove itu adalah ya 25.000 si customer bayar. Jadi customer bayar ke Lalamove untuk jasa tol itu 25.000. Nah, terus kemudian dari Lalamove ke driver kan dipotong tuh 20 sampai 25%. Ya kurang lebih sekitar 20.000. Nah, berarti ada selisih 5.000 yang menjadi komisi untuk Lalamove. Nah, andai kata setiap orderan itu ya, sehari driver sanggup 5 orderan deh ya. 5 kali 5.000 ya. 5 orderan kali 5.000 itu sudah 25.000. Ya, si driver itu nombok atau kehilangan hak uang tolnya dia. Sementara tol itu kan ibaratnya kan udah pasti nilainya segitu, teman-teman. Ya. Nah, meskipun andai kata tagihan tol cuma 27.000 ya, di mata customer ya udahlah lu nombokin 2.000 juga nggak apa-apa. Tapi di mata driver nomboknya berapa? 7.000. Bayangkan. Ya. Makanya hati-hati dengan argo tol. Kalau saya sih lebih setuju untuk tol mendingan nggak usah pakai aplikasi lah. Untuk tol mah udah saya fotoin aja, kita fotoin aja bukti-buktinya, nanti dia transfer ke kita. Jadi nggak usah tanpa melalui Lalamove. Lalamove-nya terlalu serakah guys. Ya, cuman lagi-lagi apa? Sambil ya teman-teman mencari bisnis baru, pekerjaan baru, ya udah bersyukur aja dulu ya, bersyukur aja dulu. Pandanglah 20.000-nya yang Lalamove bayar ke kita gitu ya. Paling itu aja lah teman-teman ya. Kita udah mau nyampe tuh ke daerah pergudangannya. Nanti kita lanjut lagi deh. Kalau curhat ini jadi nggak seru ya kontennya ya. Oke, yuk lanjut. Ya halo guys ya. Setelah tadi kita turunin barangnya dan udah urusan dengan tol udah beres ya, dia juga udah transfer, saya juga udah ikhlas. Tetapi ujungnya tuh enak. Ujungnya itu apa teman-teman? Ya udahlah, kita win-win solution ya. Dia juga nggak bisa keluar duit terlalu banyak, saya juga nggak bisa nuntut dia terlalu banyak juga kan. Nah jadi ya udahlah, kita gini aja deh, saling berbagi bintang. Gua kasih lu bintang 5, lu kasih gua bintang 5 dah. Jadi lucu. Akhirnya sama dia, tahu nggak teman-teman, ditambahin ya. Jadi ini yang saya bilang, kadang-kadang kita kalau terlalu debat kayak gimana gitu ya, ujung-ujungnya malah berantem kan. Makanya lebih baik sih kita dari awal itu ya udahlah kayak semacam ikhlas, tapi kayak gimana gitu ya. Nah ini masuk gang kecil lagi, ini nggak salah ini guys, tapi ya udahlah kita ikutin aja ya. Oh iya, pernah dulu nih jalan tembusan sini, ini kecil banget ini guys. Tuh lihat, ini salah satu tantangannya menjadi driver profesional guys ya. Kita harus siap sedia di rute-rute yang mungkin kita jarang laluin ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kita dapat sekarang dari Kosambi ke Cisauk guys. Nah, bawa sepeda listrik ya. Nah, di sini tagih tunai dan di sini uang tolnya belum masuk. Kemungkinan besar nanti kita akan tagih uang tol guys. Ya. Dan dari Kosambi ke Cisauk kemungkinan besar ya sekitar 30 menit perjalanan lah ya harusnya sih kalau kita melalui tol. Karena jalanan sepi banget teman-teman, sepi banget. Ini enak banget hari Jumat loh padahal. Ini kita lagi menuju ya. Waduh, depannya jalannya kecil banget. Oke ya teman-teman ya, kita mau ini deh, fokus dulu ke jalan ya. Nanti kita akan lanjut lagi di kalau udah sampai dan udah naikin barang. Oke, semangat semuanya, ayo. Oke guys, kita sudah ada di daerah Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang kita lagi menuju ke rute tolnya ya teman-teman. Cuman kita masih di perimeter selatan ini. Nah, apa yang gue pengen ceritain adalah perihal tol, uang tol lagi guys. Jadi ke Cisauk itu kan tentu aja kalau lu lewat jalan biasa ya, terlalu banyak lampu merah, terlalu banyak rute yang berkelok-kelok ya. Kalau ada rute yang langsung lurus gitu kan, kenapa enggak kita pakai itu
Nah kebetulan teman-teman, kalau rute dari bandara ke Cisauk itu ada tolnya, tol yang baru itu, tapi harganya mahal, sekitar 65 ribuan. Nggak inilah, maksud gue tuh nggak logis lah untuk kita pengiriman atau bisnis seperti ini. Akhirnya gue putuskan, gue bilang ke si customernya begini, sudah kak, daripada kakak pakai tol langsung ke arah Cisauk begitu, mending gini aja, saya keluar di Alam Sutra. Kakak cukup bayar saya aja sekitar 25 ribuan sampai 35 ribuan. Keluar Alam Sutra, nanti saya tinggal lurus terus sampai ke arah Cisauk belakang ya. Nah itu jauh lebih gampang, jauh lebih efisien. Nah tetapi kalau dari bandara sampai Cisauk tanpa melalui tol, itu nanti ribet di pengirimannya ya. Jadi belum lagi kakak nanti misalnya dapat orderan yang searah, double order dan macam-macam. Waduh repot kak. Udah mendingan barang kakak saya kirim langsung segera ya. Tetapi kakak bayar tol 25.000 sampai 35.000. Nanti struknya saya fotoin, bayar aja sesuai struk ya. Kita nggak usah ngambil untung dari situ teman-teman, kita ngambil untung dari kilometer aja ya. Nah ini rutenya ini saya ambil ke 21 kilo ke arah Alam Sutra guys. Yang penting kita udah nyampe Alam Sutra dulu. Nah dari situ baru kita set tujuan tanpa tol ke tujuannya dia seharusnya, yaitu Cisauk ya. Oke deh teman-teman ya, ini udah mau mulai jalan rame nih, kita fokus dulu dah ke jalan ya. Oke guys, kita sudah ada di daerah Serpong, tinggal 20 menit lagi nyampe. Oke, nikmati perjalanan ya guys, lancar banget hari ini. Oke guys, siang-siang gini, aduh, air putih bersoda tapi bebas gula ya guys. Nah di sini teman-teman ya, gue udah menyelesaikan tugas tadi ya. 129.000 kita udah. Hari ini sebenarnya kalau kita dari rencana target tuh udah tinggal dikit lagi sih. Tinggal dikit lagi gitu teman-teman, kita nyampe 300.000 ya. Cuman tuh rasanya kok mager banget gue ya. Karena mungkin hari ini tuh udah mulai nuansa libur gitu. Tetapi kalau dibilang mager gimana ya guys ya, masih tanggal 28 ini ya. Kita lihat lagi deh, kita cari orderan lagi teman-teman. Tapi udah mager banget sih hari ini. Apa hari ini pulang cepet dulu ya guys, karena Bini juga pulang jam 3 sore dia. Jadi gue ada waktu, kebetulan ini gue deket rumah juga sih ya. Cisauk, dari Cisauk ke rumah gue kurang lebih 30 menitan perjalanan lah ya. 30 menit perjalanan kayaknya bisa sih kalau gue pulang dulu ya. Ya udahlah ya, kita close dulu dah untuk hari ini ya guys ya. Tadi juga ada ke Durensawit 160.000, terus ke Cilegon 240 sekian. Tuh Cigudeg, ini apa Parung Panjang Cigudeg ini. Ya. Jadi sebenarnya orderan nih melimpah teman-teman, melimpah, nggak ada habis-habisnya Lalamove ya, luar biasa. Ini gua akuin, gua luar biasa ya. Makanya ya kita harus tetap semangat lah teman-teman ya. Tapi ini targetnya nih demi mendapatkan 5,2 juta bersih ya. 5,2 juta bersih sudah potong bensin ya. Oke, kita harus tetap semangat teman-teman ya. Tapi hari ini gue pengen pulang cepet dulu dah ya. Oke, sampai jumpa ya guys di video besok deh. Besok hari apa sih? Besok hari Sabtu ya, tanggal 29 Maret ya besok ya. Oke, kita akan gaspol deh dari pagi sampai malam kali ya guys. Terima kasih semuanya, yuk semangat yuk.